Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli Aditya Nur Rahman dengan NIM 225111054. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai dampak limbah PCB terhadap pencemaran dan kesehatan manusia. Latar belakang dari penelitian kami yaitu sebagai berikut. Kemajuan teknologi di dunia modern telah menyebabkan meningkatnya penggunaan perangkat elektronik dalam segala hal, rumah, industri, dan lain-lain. Akibatnya hal ini meningkatkan tingginya limbah elektronik atau e-waste yang dihasilkan secara global. Berbagai bahan berbahaya termasuk dalam limbah elektronik yang dapat menimbulkan pencemaran tanah dan air yang beracun jika tidak ditangani dengan hati-hati. Limbah e-waste merupakan salah satu jenis aliran limbah yang pertumbuhannya paling cepat di dunia dan memiliki potensi dampak serius terhadap atau hasil bagi lingkungan. Selain itu, karena e-waste mengandung bahan-bahan beracun dengan potensi yang menimbulkan pencemaran yang lebih luas jika tidak ditangani secara tepat. PCB atau sering disebut dengan printed circuit board merupakan salah satu penyumbang besar terhadap pencemaran dalam limbah elektronik. PCB juga dapat mengandung logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium, yang secara serius mencemari tanah, air, dan udara, serta menyebabkan kesehatan manusia. Mendaur ulang PCB yang tidak tepat juga menyebabkan pelepasan zat berbahaya ke lingkungan dan meningkatkan peluang terjadinya pencemaran. Selain itu, daur ulang limbah e-waste secara informal memperluas risiko paparan pada manusia dan ekosistem terhadap bahan-bahan berbahaya juga. Dengan demikian, hal ini menegaskan diperlunya dilakukan analisis yang lebih terperinci terhadap limbah PCB, khususnya untuk menargetkan tindakan lanjutan pada upaya pengelolaan limbah yang lebih aman dan ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian kami yaitu mendefinisikan apa itu PCB dan dampak limbah PCB terhadap pencemaran lingkungan. 2. Mengidentifikasi dan menjelaskan kandungan berbahaya dari bahan beracun terhadap PCB, terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan. 3. Memberikan upaya penanganan limbah PCB yang lebih aman dan ramah lingkungan. Sekian dari bagian saya, bisa dilanjut dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sadarna Habibie dengan NIM 225111048. Teori dasar. Gambaran umum limbah elektronik e-waste. Pengertian limbah elektronik. Limbah elektronik atau electronic waste merupakan limbah yang berasal dari peralatan listrik dengan elektronik yang sudah tidak digunakan, rusak atau telah mencapai masa akhir pakainya. Limbah ini mencakup berbagai perangkat seperti komputer, televisi, telepon genggam, dan perangkat elektronik lainnya. Lalu yang kedua, peningkatan jumlah e-waste secara global. Sering dengan perkembangannya teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat elektronik, jumlah limbah elektronik terus mengalami peningkatan secara signifikan di seluruh dunia. E-waste merupakan salah satu jenis limbah yang pertumbuhannya cepat yang dipengaruhi oleh tingginya konsumsi elektronik serta sirkuit hidup produk yang semakin pendek. Kondisi ini menjadi tantangan besar terutama bagi negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan sistem pengolahan limbah elektronik. Lalu jenis-jenis limbah elektronik. Limbah elektronik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan peralatannya. Seperti umumnya, e-waste terdiri dari peralatan teknologi, informasi dan komunikasi, serta komputer dan ponsel, peralatan rumah tangga besar seperti kulkas dan mesin cuci, serta peralatan elektronik kecil seperti
setrika, blender, dan alat elektronik lainnya. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada bahan penyusunnya, sehingga memerlukan metode pengolahan yang berbeda pula untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Lalu selanjutnya, karakteristik printed circuit board atau PCB. Pengertian PCB: printing circuit board atau PCB merupakan papan sirkuit yang digunakan untuk menghubungkan dan menopang komponen elektronik dalam suatu perangkat. PCB terdiri dari substrat, isolator, dan jalur konduktor yang berbahan tembaga dan berfungsi sebagai jalur penghantar arus listrik. Lalu, fungsi dari PCB dan perangkat elektronik. PCB berfungsi sebagai media koneksi antara komponen elektronik serta sebagai penopang mekanis dalam suatu sistem. Dengan adanya PCB, distribusi arus listrik dapat berjalan sesuai dengan desain rangkaian sehingga peningkatan performa dan stabilitas perangkat. 3. Kandungan bahan berbahaya dalam PCB. PCB mengandung berbagai bahan berbahaya, terutama logam berat seperti timbal, kalsium, merkuri, serta senyawa kimia seperti brominate, flame retardants, dan bahan-bahan ini bersifat toksik dan dapat mencemari lingkungan apabila limbah PCB tidak dikelola dengan baik. Sumber dan penyebab limbah PCB. Asal limbah PCB. Limbah printing circuit board atau PCB berasal dari berbagai jenis perangkat elektronik yang telah mencapai masa akhir pakainya dan mengalami kerusakan. Perangkat tersebut meliputi komputer, laptop, telepon genggam, televisi, serta perangkat elektronik rumah lainnya. PCB merupakan komponen utama dalam hampir semua perangkat elektronik karena berfungsi sebagai penghubung antar komponen. Oleh karena itu, peningkatan jumlah perangkat elektronik secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan limbah PCB. Yang kedua, faktor meningkatnya limbah PCB. Peningkatan limbah PCB dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perkembangan teknologi yang pesat dan siklus inovasi produk yang semakin cepat. Hal ini menyebabkan perangkat elektronik memiliki umur pakai yang lebih pendek. Selain itu, perilaku konsumtif masyarakat yang cenderung mengganti perangkat dengan model yang terbaru menjadi faktor utama kurangnya sistem pengolahan limbah elektronik yang efektif, terutama di negara berkembang. Turut memperparah kondisi ini karena banyaknya limbah yang tidak dapat didaur ulang dengan benar. Lalu yang ketiga, siklus hidup perangkat elektronik. Siklus hidup perangkat elektronik meliputi tahapan produksi, distribusi, penggunaan, hingga pembuangan pada tahap akhir. Perangkat yang sudah tidak digunakan akan menjadi limbah elektronik yang mengandung PCB. Jika tidak dilakukan pengolahan yang tepat, limbah ini dapat mencemari lingkungan. Konsep Life Cycle Assessment (LCK) menunjukkan bahwa dampak lingkungan dari perangkat elektronik tidak hanya terjadi pada pengguna, tapi juga terhadap pembuangan serta terutama jika tidak dilakukan daur ulang yang sesuai. Permasalahan pengolahan limbah PCB. 1. Kekurangan fasilitas pengolahan. Kekurangan fasilitas pengolahan limbah elektronik termasuk PCB menjadi salah satu masalah utama, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Infrastruktur daur ulang yang memadai masih terbatas sehingga banyak limbah yang tidak tertangani secara aman. Akibat limbah PCB seiring berakhirnya di TPA atau dibakar secara ilegal yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Yang kedua, daur ulang informal.
Daur ulang limbah PCB banyak dilakukan oleh sektor informal karena adalah nilai ekonomis dari logam seperti emas dan tembaga. Namun proses ini umumnya tidak menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti pembakaran pembakaran untuk atau penggunaan bahan kimia berbahaya. Hal ini menyebabkan pelepasan zat beracun di udara, tanah, dan air serta membahayakan kesehatan manusia. Pembuangan sembarangan. Pembuangan sembarangan. Banyak masyarakat yang masih membuang limbah elektronik termasuk PCB secara sembarangan bersama sampah rumah tangga. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan sistem pengolahan yang belum optimal. Pembuangan ini dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air akibatnya kandungan logam berat dan bahan beracun di dalamnya. Dan yang terakhir adalah melemahnya regulasi. Regulasi terkait limbah elektronik dan PCB beberapa negara masih belum kuat atau belum ditetapkan secara optimal. Kekurangan pengawasan dan standar pengolahan di limbah B3 menyebabkan praktik pengolahan yang tidak sesuai dengan prosedur terus terjadi. Sistem pengolahan limbah elektronik yang belum memenuhi standar juga dapat berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar di masa depan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Sultan Abdul Aziz dengan NIM 225111067. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Dampak awal terhadap lingkungan. Nah, di sini akan diterangkan pencemaran di mana saja sih dari PCB tersebut. Itu yang pertama ada pencemaran tanah, ada pencemaran air, dan juga ada pencemaran udara. Pencemaran tanah, limbah PCB mengandung berbagai zat berbahaya seperti timbal, PB, merkuri Hg, kadium CD, serta bahan kimia beracun lainnya. Ketika limbah PCB dibuang ke tanah, terutama di tempat pembuangan terbuka, zat-zat tersebut dapat meresap melalui proses leaching atau perembesan. Nah, itu adalah bahayanya dari pencemaran tanah yang diakibatkan oleh PCB. Kemudian ada pencemaran air. Nah, limbah PCB juga memberikan dampak serius terhadap kualitas air, baik air permukaan, sungai, danau, maupun air tanah. Zat-zat berbahaya dari PCB dapat terbawa oleh air hujan dan meresap ke dalam tanah, sehingga mencapai sumber air tanah atau mengalir ke badan air terdekat. Nah, dalam pencemaran air juga, kadang para pengepul PCB yang memanfaatkan PCB untuk diambil timah atau emasnya, tembaganya, itu biasanya menggunakan zat-zat kimia, yang mana mereka setelah itu cairannya langsung dibuang ke sungai atau ke danau, itu menyebabkan pencemaran air. Kemudian ada pencemaran udara. Pencemaran udara dari limbah PCB umumnya terjadi akibat proses pembakaran terbuka atau pengolahan yang tidak sesuai standar. Dalam praktik informal, PCB sering dibakar untuk mengambil logam berharga seperti tembaga. Proses ini menghasilkan emisi gas beracun seperti dioksin, furan, serta partikel halus yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Ini apabila PCB itu dibakar, maka asap dari PCB tersebut akan membahayakan lingkungan dan juga kesehatan manusia. Kemudian di sini ada analisis masalah. Metode pengolahan yang ramah lingkungan agar limbah PCB dapat dikelola dengan aman sekaligus memanfaatkan kembali material yang masih bernilai. Adapun beberapa cara ramah lingkungan dalam mengolah limbah PCB agar tidak mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada pengumpulan dan pemilahan limbah PCB secara terpisah. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengolahan limbah PCB adalah memisahkan PCB dari sampah elektronik lainnya maupun dari sampah rumah tangga. Hal ini penting karena PCB mengandung berbagai bahan berbahaya seperti logam berat dan senyawa kimia yang dapat mencemari lingkungan apabila tercampur
dengan sampah biasa. Pengumpulan secara terpisah memudahkan proses pengelolaan lanjutan karena limbah dapat langsung diarahkan ke fasilitas daur ulang resmi yang memiliki teknologi pengolahan aman. Dengan adanya pemilahan sejak awal, resiko pencemaran tanah dan air akibat pembuangan sembarangan dapat dikurangi. Kemudian yang kedua, menghindari pembakaran terbuka dan pembongkaran manual. Nah, banyak praktik pengelolaan limbah elektronik secara informal dilakukan dengan cara membakar PCB untuk mengambil logam seperti tembaga. Cara ini sangat berbahaya karena menghasilkan asap beracun yang mengandung dioksin, timbal, dan zat berbahaya lainnya. Selain itu, pembongkaran manual tanpa alat pelindung juga dapat menyebabkan paparan langsung terhadap bahan beracun. Oleh karena itu, pengolahan ramah lingkungan menekankan bahwa PCB tidak boleh dibakar atau diolah secara tradisional. Jadi harus diproses menggunakan teknologi yang aman dan terkontrol. Kemudian ada penerapan daur ulang mekanis. Nah, jadi daur ulang mekanis ini merupakan salah satu metode yang paling aman dan ramah lingkungan untuk mengolah limbah PCB. Pada metode ini, PCB dihancurkan menggunakan mesin pencacah sehingga menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, material dipisahkan berdasarkan sifat fisik seperti logam, plastik, dan serat. Proses ini tidak menggunakan api sehingga tidak menghasilkan emisi udara beracun. Logam yang berhasil dipisahkan seperti tembaga atau aluminium dapat kembali sebagai bahan baku industri. Metode ini sangat efektif untuk mengurangi volume limbah sekaligus memanfaatkan kembali material bernilai ekonomi. Kemudian yang keempat ada penerapan metode hidrometalurgi. Yang mana hidrometalurgi ini adalah metode pengolahan dengan menggunakan larutan kimia terkontrol untuk mengekstrasi logam berharga dari PCB. Setelah papan dihancurkan, material logam akan dilarutkan menggunakan bahan kimia tertentu sehingga logam seperti emas, perak, dan tembaga dapat dipisahkan. Nah, keunggulannya, metode ini adalah tingkat pemulihan logam yang tinggi dan emisi udara yang lebih rendah dibanding pembakaran. Namun, agar tetap ramah lingkungan, limbah cair dari proses ini harus diolah terlebih dahulu melalui instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang. Kemudian yang kelima, ada penerapan metode biometalurgi. Yang mana biometalurgi ini merupakan metode inovatif yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri untuk melarutkan logam dan PCB. Proses ini dikenal sebagai bioleaching. Mikroorganisme bekerja secara alami untuk memisahkan logam tanpa penggunaan bahan kimia berlebihan. Metode ini lebih ramah lingkungan karena konsumsi energinya rendah dan menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Selain itu, biometeorologi dinilai memiliki potensi besar untuk diterapkan di masa depan karena mendukung konsep teknologi hijau dalam pengolahan limbah elektronik seperti PCB. Kemudian yang keenam adalah pengolahan limbah sisa agar tidak mencemari lingkungan. Nah, setelah proses ekstraksi logam selesai, masih terdapat limbah sisa berupa plastik, serat kaca, debu, dan cairan kimia. Semua residu ini harus diolah dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Debu hasil pencacahan harus disaring menggunakan filter udara, sedangkan cairan hasil proses hidrometalurgi harus dinetralisasikan sebelum dibuang. Pengelolaan limbah sisa ini sangat penting karena tanpa tahap ini, proses daur ulang justru dapat menimbulkan pencemaran yang baru. Kemudian yang ketujuh ada penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Nah, pengolahan ramah lingkungan tidak hanya berfokus pada proses daur ulang, tetapi juga pada pencegahan timbulnya limbah. Prinsip reduce dilakukan dengan mengurangi menggunakan perangkat elektronik secara berlebihan dan memperpanjang masa pakainya. Reuse dilakukan dengan memanfaatkan kembali perangkat atau komponen yang masih layak, misalnya PCB, untuk pembelajaran atau eksperimen, sedangkan
Recycle dilakukan dengan mendaur ulang PCB yang sudah rusak melalui fasilitas resmi. Penerapan 3R dapat menekankan jumlah limbah elektronik yang masuk ke lingkungan. Kemudian yang ke-8, peran pemerintah dan regulasi. Nah, ini yang penting juga. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengolahan limbah PCB berjalan dengan baik. Regulasi yang ketat diperlukan untuk mengatur pengumpulan, pengangkutan, dan proses daur ulang limbah elektronik. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan limbah resmi dan melakukan pengawasan terhadap praktik daur ulang informal. Dengan adanya kebijakan yang jelas, pengolahan limbah PCB dapat dilakukan secara standar dan lebih aman bagi lingkungan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengolahan limbah PCB. Banyak orang masih membuang perangkat elektronik rusak ke tempat sampah bisa tanpa mengetahui bahayanya. Oleh karena itu, edukasi mengenai dampak limbah elektronik dan pentingnya daur ulang harus ditingkatkan. Jika masyarakat memahami bahwa PCB mengandung bahan berbahaya, namun juga memiliki nilai ekonomi, maka mereka akan lebih terdorong untuk menyerahkan limbah elektronik ke tempat pengumpul yang resmi. Kesimpulan, limbah PCB sangat berbahaya karena mengandung logam berat dan senyawa beracun yang tidak mudah terurai, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dalam jangka panjang. 2. Jika tidak dikelola dengan benar, limbah PCB dapat mencemari tanah, air, dan udara yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesehatan manusia melalui rantai makanan. Masalah ini semakin parah karena minimnya fasilitas pengolahan, maraknya daur ulang informal, dan lemahnya regulasi terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, PCB sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika didaur ulang dengan metode yang tepat, sehingga pengelolaannya yang baik justru menjadi peluang dan bukan sekedar beban lingkungan. Solusi yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dari limbah PCB yaitu melakukan pengurangan atau reduce dari jumlah sampah elektronik, menggunakan kembali atau reuse barang elektronik yang sudah digunakan, dan mendaur ulang atau recycle sampah-sampah atau limbah elektronik yang sudah tidak terpakai. Berikut untuk contoh dari pengolahan sampah PCB. Gimana? Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia selama 1 jam ke depan dalam Kabar Dunia. Kita awali informasi pertama mengenai perusahaan asal Inggris, The Royal Mint, yang berniat mendirikan pabrik daur ulang limbah elektronik. Pabrik ini mampu memisahkan logam mulia berupa tembaga dan juga emas dari papan sirkuit. Ini bukanlah trik sulap, melainkan teknologi daur ulang. Teknologi ini mampu memisahkan kandungan emas yang ada dalam papan sirkuit elektronik. Royal Mint berencana akan membangun pabrik yang didedikasikan untuk mendaur ulang limbah elektronik. Limbah elektronik tersebut kebanyakan dari laptop dan smartphone. Pabrik ini akan mengambil logam mulia dan menggunakannya kembali dalam produksi. Tidak seperti metode daur ulang konvensional yang mengandalkan pembakaran untuk mendaur ulang logam. Royal Mint akan menggunakan bahan kimia untuk memisahkan logam mulia dalam papan sirkuit elektronik. Tujuan dalam jangka panjang pabrik ini adalah mampu mendaur 100% papan sirkuit yang mengandung logam, tembaga, dan plastik. Pabrik Royal Mint bahkan tak segan membeli limbah elektronik dari pasar. Karena program daur ulang ini memungkinkan memperoleh emas dengan biaya yang murah. The Royal Mint dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi koin untuk Inggris Raya. Akhir tahun lalu, Royal Mint memproduksi 1 koin baru untuk merayakan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II.
Itu salah satu dari contoh perusahaan yang mendaur ulang sampah secara bisa disebut etikal atau yang aman, ramah pada lingkungan. Jadi seperti itu hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun gangguan dari background kami. Mohon maaf apabila ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.